Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Selasa 2 April 2024. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Bacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan kitab Wahyu pasal yang ke-6. Kiranya firman Tuhan yang kita baca renungkan sungguh memberkati hidup kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur terima kasih buat kasih pemeliharaan Tuhan atas hidup kami sampai hari ini. Biarlah semua kebaikan Tuhan yang kami alami menjadikan kami semakin mengenal Tuhan, dan pengenalan akan Tuhan membawa kami hidup dalam ketaatan akan firman-Mu. Karena itu setiap kali kami membaca, merenungkan, Engkau yang memampukan kami untuk kami dapat mengerti apa yang Tuhan firmankan, serta Tuhan yang menuntun kami untuk kami dapat laksanakan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Kitab Wahyu pasal yang ke-6 menjadi bahan perenungan bagi kita sekalian di ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh materai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari!" Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari!" Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari!" Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak sejelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari!" Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, "Berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi?" Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam,
bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah, seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara, menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi di dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita hidup di zaman akhir. Kejahatan merajalela seolah kebenaran dikalahkan oleh kejahatan. Anak-anak Tuhan seolah tak berdaya terhadap penganiayaan dunia ini. Penderitaan umat Tuhan berlarut-larut. Orang-orang yang membenci Kristus bisa melenggang tanpa hukuman. Benarkah Tuhan diam saja? Dalam Wahyu pasal 6 kita melihat bagaimana keenam materai dibuka satu persatu oleh anak domba. Banyak hal dalam teks ini yang tidak bisa kita pahami secara rinci, mengingat ciri kitab Wahyu yang penuh dengan gambaran simbolis. Namun berita utamanya dapat kita pahami. Pembukaan setiap materai diikuti dengan penghukuman sebagai wujud murka Allah. Murka Allah bukanlah pelampiasan emosi atau pembalasan dendam yang sewenang-wenang, melainkan bukti keadilan dan kekudusannya. Keempat penumpang kuda dalam ciri-ciri yang berbeda menunjuk pada bentuk-bentuk hukuman yang ditimpakan ke atas bumi. Doa para martir ini menyadarkan kita bahwa pembalasan Tuhan Allah yang adil akan terwujud suatu waktu nanti. Lalu berapa lama lagi? Kita tidak tahu, tetapi Tuhan Allah pasti bertindak berdasarkan wahyu yang kita baca hari ini. Kita diingatkan untuk percaya bahwa penghukuman dari Tuhan Allah itu adil, yang ditimpakan kepada mereka yang membenci Kristus dan yang menganiaya umat Kristus. Sering kita merasa seolah-olah Tuhan tidak lagi mempedulikan penderitaan umatnya, sehingga kejahatan mengalahkan kebenaran. Namun firman Tuhan ini memberikan kepastian bagi setiap orang yang percaya, kita sekalian, untuk tetap meyakini bahwa Tuhan itu setia dan adil. Yang diminta dari kita hanyalah kesetiaan dan kesabaran dalam menantikan keadilan Tuhan yang akan ditegakkan pada waktunya. Menantikan keadilan Tuhan sambil melakukan keadilan di dunia ini. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan menyatakan keadilannya tepat pada waktunya. Karena itu mari kita tetap setia kepada Kristus, tetap melayani Kristus. Apapun yang dipercayakan, jangan itu menjadi beban yang memberatkan hidup kita. Jadikanlah itu kehormatan, karena yang memerintahkan adalah Tuhan Yesus Kristus. Kalau yang memerintahkan adalah Raja segala raja, penguasa dunia, dan Dia juga sudah memberi berkat kepada kita, keselamatan di dalam Yesus Kristus, masakan kita tidak mau melayani Dia? Mari, selagi kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, diberkati dengan kesehatan, diberkati juga dengan segala sesuatu yang mendukung hidup kita, lihatlah semua itu sebagai berkat Tuhan atas kita.
Gunakanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Layanilah dia. Kalau ada banyak orang yang mencibir, ada banyak orang yang menghina Kristus bahkan umatnya, firman hari ini menguatkan kita. Raja segala raja pada saatnya akan menunjukkan kuasanya dan keadilannya. Dia akan membela umatnya. Maka kita tidak perlu membela Tuhan. Tuhan yang akan membela umatnya. Menunjukkan bahwa dia berkuasa atas segala sesuatu. Termasuk orang-orang yang membenci Kristus dan juga umatnya. Tetaplah semangat melayani Tuhan. Tetaplah rajin beribadah. Tetaplah rajin melakukan yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau semuanya itu kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, tidak akan pernah menjadi sia-sia. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat menjadi pelaku firman. Dimanapun kami berada, sungguh-sungguh kami teguh di dalam Kristus. Walaupun kami sendiri, kami teguh di dalam Kristus. Karena Kristuslah satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Dan kami rindu, kami mau tetap setia sampai di akhir hidup kami. Roh Kudus yang menuntun untuk kami melaksanakan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.